khususnya DRPM sangat berkepentingan dengan roadmap data ini. Sangat berkepentingan. Kenapa? Karena sekarang kontraknya adalah tahun jamak, multi year. Dia harus tahu setelah 3 tahun apa yang dibuat. Sebelum itu apa cocok, kemudian terakhir apa goalnya. Nah, ini kalau roadmap penelitian saya ambilkan kesenangannya DRPM. Banyak sekali roadmap, tapi kesenangannya seperti apa? Ya kita langsung kalau ngasih orang senangannya dikasih kan cocok. Walaupun cocok yang lihat nggak senang kan repot. Ini dia yang lihat senang. Jadi, nah ini dulu roadmap itu apa? Peta jalan penelitian itu apa? Adalah yang pertama dia adalah milestones kegiatan penelitian, tonggak-tonggak kegiatan penelitian. Nah kalau bicara milestone itu ada jangka waktunya. Tahun ini begini, tahun ini begini, tahun ini. Nah itu namanya milestone. Sampai tahun berapa? Kalau bisa sampai pensiun tetap peneliti. Nah kemarin Prof. Tim namanya kebetulan sempat ketemu dari IPB, umurnya sudah 60 lebih. Profesor sih 60 lebih. Loh, Prof. Tim kok lewat ini roadmapnya saya tanya. Umur 70 itu lewat. Nggak apa-apa Pak katanya, orang nanti dilanjutkan oleh tim saya. Nah, milestone boleh, sampai lewat pun boleh. Nah, kalau tidak lewat ya juga bagus. Nah yang kedua, makanya ada per divisi sendiri, ada juga bisa multidisiplin, kelompok peneliti. Oh kalau sampai sini nanti Pak Gus yang melanjutkan, karena saya satu kelompok yang Pak. Kemudian dapat juga berupa peta jalan riset and development, riset dan pengembangan. Nanti ada contohnya. Kemudian peta jalan teknologi, peta jalan produk. Nah kalau peta jalan riset dan development kelas, ini penelitian dasar dulu, lanjut ke penelitian kelapa, kelihatan, lanjut ke penelitian pengembangan gitu misalnya. Atau kalau peta jalan teknologi, sekarang teknologinya begini, dilanjutkan lagi teknologinya begini, ditambah lagi begini, itu peta jalan teknologi. Misalnya kalau kami buat kulkas, kulkasnya pakai listrik, lanjutkan pakai tenaga surya, lanjutkan pakai dua-duanya, lanjutkan tidak pakai apa-apa. Ada ya. Namanya pasir kuning, mendinginkan, tidak ada energi. Sehingga orang lain, ya boleh juga. Tapi yang tidak pakai apa-apa itu tahun 2050 itu kan aman. Nanti ya sampai di sana. Kemudian kalau produk sama produk sekarang, misalkan kalau di kami lah mesin pengupas kelapa yang dulu dimasukkan kelapa itu sorak dan diperbaiki teknologinya tambah begini, dapat penelitian untuk bagus karena sampah, tapi hasilnya meningkat terus sehingga bagus. Ya ini ternyata orang India bikin mobil dulu juga nggak bisa, tapi sekarang sudah bisa karena berdikit-dikit. Dulu jelek mobilnya dia, sekarang bagus. Orang Jepang pun ternyata begitu. Nah kemudian satu peta jalan boleh mencakup riset dasar, riset penerapan atau teknologinya atau riset pengembangan. Boleh nyampur, boleh. Nah, jadi intinya kalau peta jalan penelitian kan kita sendiri yang buat. Apapun boleh, tetapi ada kata kunci satu, senangannya yang memberi dana. Dan itu aja intinya. Nah, ini boleh, si gini, pasti ukir-ukiran boleh, bebas karena intinya
pendidik itu mempunyai idealisme seperti itu intinya. Tetapi ya karena kita mohon dana terus disesuaikan. Nah, sehingga saya garis merahi, mungkin yang ada huruf merah ini, sehingga peta jalan sebaiknya seperti apa? Nah, sebaiknya seperti apa? Biar lebih wangi. Sebaiknya adalah ditampilkan dalam bentuk grafik. Ada sumbu X, ada waktu, ada sumbu Y kegiatan penelitian, atau diskon boleh juga tulisan, atau bentuk lain diagram yang memudahkan visualisasi. Nah itu aja, mudah melihat. Seperti jalan sudah, tes jalan, mudah dilihat, itulah sebaiknya. Kemudian, nah ini banyak yang keliru. Peta jalan bukan alur penelitian. Bukan, beda. Peta jalan bukan alur penelitian. Ini beda. Karena di bab 3 nanti kita buat alur penelitian tahapan. Itu bukan peta jalan. Peta jalan bukan alur. Nah, kadang-kadang di sini sehingga nilai untuk peta jalannya rendah. Karena ada peta jalan dinilai sendiri di perpustakaan. Pasti reviewer komen peta jalannya ini adalah alur bukan. Nanti kita lihat. Kemudian boleh ada luaran-luaran atau pekam yang lebih bagus itu kita disenangi, HKI disenangi oleh pemerintah nasional. Oke. Nah inilah yang disebut dengan peta jalan. Ini karena kontrak kita multi tahun. Ini sebenarnya juga saya belajar dari ramuan-ramuan oleh reviewer di senior yang disenangi seperti apa. Nah ada beberapa model. Nah ini model saja. Yang kuning ini, nah ini kan dasar penerapan pengembangan gitu. Yang kuning mulainya dari setengah-setengah ini kayaknya sudah mau penerapan mulai langsung naik, boleh. Yang ini dari awal, mulai dari pendidikan dosen, terus Bapak Ibu buat roadmapnya, terus penerapan pengembangan. Nah kebetulan dia milih, karena kenyataannya ini mulai dari penerapan, boleh. Nah saya nak ambil dasar, saya orang udah punya produk, ngapain? Boleh. Jadi dari penerapan langsung bisa dijual. Yang ini boleh. Oh orang saya jurusan psikologi gimana buat dasar-dasar aja silakan. Orang saya jurusan ilmu fisika, gimana itu? Boleh. Dasar terus silakan. Nah, saya senangnya tak aktif ya. Selesai diterap boleh. Ini semuanya boleh. Kalau sudah pengembangan semua juga boleh. Nah, kebetulan saya kok senangnya biar lama gitu. Semua dari awal gitu. Saya masukkan di roadmapnya kita semua. Nah, ini sebaiknya ada jangka waktu dan dari tahun berapa sampai tercapai ini tahun berapa jangka waktu. Tahun milestone-nya, tonggak-tonggaknya. Oh, tahun 2021 begini, 2020. Dibuat saja. Dan kebanyakan, loh kok tahun 2023 Anda seperti ini jarang ya kayak begitu. Yang penting nyambung aja. Nah, kayaknya silakan. Nanti tercapai apa enggak kan di review. Batas seperti kekerasan, meleset dibesakin itu kan apa-apa, hampir di sana aja gitu. Itu pentingnya roadmap. Nah kalau tidak ada roadmap dileleh nanti dan ngawang dulu. Ini ada X-nya, ada jangka waktu, ini Y-nya ada kegiatan. Kemudian ya diagonal dua-duanya kan kita.
Kalau X ditambah Y ke sama dengan diagonal. Kalau dicampur X dan Y itu mereka nggak tahu sebenarnya. Kalau ini bentuknya piston. Nah, silakan boleh. Ini riset dasar satu apa, riset 2-nya apa, 3-nya apa. Ini lewat lagi dikit masih dasar apa. Ini tahunnya berjalan ini. Kemudian dilanjutkan dengan riset terapan apa, tambah lagi riset terapan, nyambung akhirnya boleh. Ini piston alias tulang ikan. Ini roadmap Bapak Ibu. Kalau ini alur penelitian namanya sama pistonnya, tapi tahunnya kelihatan. Dia hanya melingkupi satu penelitian saja. Nah, di awal saya review dulu, kemudian nambah data ini, sehingga luarannya begini, nambah data ini, tahun ini terakhir output saya begini. Nah itu alur namanya. Kalau ini beda, penelitian saya tahun 2016 ini, 2017 penelitian saya. Nah ini aja beda. Jangan sampai nanti peta jalan di copy, dimasukkan di alur atau sebaliknya. Nah, itu saja sih fatal proposal. Kalau sudah jelas ini orang penilaiannya masing-masing ada. Nah, ini namanya alur. Nah, ini kalau ini kan yang disenangi, ada X dan Y-nya yang disenangi, biar jelas. Nah, ini misalkan peta jalan produk. Misal, pertama kalau produk itu kan dimulai dari research and development, kemudian ada teknologinya itu sudah terapar, RD itu maksudnya dasar, hampir sama toh. Kemudian produk itu masih terapar, market itu sudah pengembangan. Nah, itu jalan dia terus, silakan sampai tahun berapa, dan disertai dengan luaran-luarannya, ARD-nya apa. Ya. Kemudian teknologinya itu apa, dijelaskan produknya apa. Kemudian terakhir setelah dijual apa. Ini yang disenangi saudara oleh pemerintah. Sehingga ya disarankan sih biar jelas terbaca ya seperti ini. Sama seperti roadmap yang lain. Pasti hampir pasti seperti ini. Sehingga kan lebih mudah membaca. Nah, ada juga yang begini, nggak apa-apa. Nah, dari awal kecil, nah, bulat-bulatnya juga ada artinya. Bulat kecil itu artinya ya kegiatannya masih akan kecil. Semakin lama karena numpuk itu seperti sedimentasi. Semakin besar kan numpuk terus. Setelah saljunya mengalir makin besar. Sehingga tahun 2025 produksi boleh. Ini berdasarkan produk. Setelah ini selesai ya buat lagi roadmap produk baru. Sampai jadi boleh. Jadi penampakannya seperti ini. Nah kemudian ini ada lagi. Ini masih teknologi. Ini konsepnya produk dan teknologi. Jadi kalau ini memang agak mantap ini buat boleh kan? Kalau mantap begini reviewer biasanya jerih. Udah bagus ini. Karena reviewer itu bisa periksa 150 proposal, waktunya cuma 4 hari. Dia pengen kirim surat. Makanya kalau sudah begini, sudah bagus itu.
Iya. Artinya kita sudah berhasil. Berhasil membuat bingung reviewer gitu. Aku bingung masih gitu. Bingung lagi. Nyengangnya bingung. Boleh juga. Masih warna-warna juga boleh. Nah, ini kalau lain lagi ada yang kalau nggak salah ini contoh ITB kalau nggak salah, senangannya orang ITB. Jadi dia sudah bicara komersialisasi, silakan. Ada pre-komersialisasi, ada komersialisasi. Nah, pre itu apa yang disiapkan? Ada basic research, kemudian ada complete research, kemudian ada advance komersialisasi. Sama saja sebenarnya, sama persis. Dan kemudian yang terakhir ini yang saya buat, jadi sederhana. Ya, saya berpikir lebih baik adopsi senangan dikti aja lah. Ada X, ada Y-nya, ada dasar dan terapan pengembangan, dan semua sudah saya lakukan dari 2011. Kenapa 2011? Karena dia anggap tonggak risetnya dari sana. Tonggak fokus risetnya dari sana. Kalau sebelumnya masih mencari. 2011 sudah mulai dasar. Kemudian itu loncat 2016 karena pihak 2016 mulai meneliti di balik dari S3. Meneliti di sini. Kalau yang 2015 itu meneliti di sana. Masih hubungan alatnya, masih datanya, masih tembak. Nah, masih di dasar di sini masih ngambil dasar masih dan ngambil terapan masih, pengembangan belum. Nanti mudah-mudahan bisa. Nah, sehingga kita bisa-bisanya kita sih. Menurut saya di dasar itu ada 2 step. Walaupun dasar ada 2 step, mungkin hampir sama dengan Bapak Ibu. Saya juga simulasi menggunakan CFD, IES, juga ada bahasa programnya tapi yang ringan-ringan. C+ dasar lah gitu. Dulu bisa, sekarang kok udah lupa. Kemudian naik lagi menjadi permodelan sistem. Yang dulu adalah permodelan komponen. Nah, kalau di teknik itu, di kami itu permodelan itu masih dasar. Karena barangnya masih model, itu simulasi. Nah, kemudian setelah modelnya selesai bagus, baru dibuat. Baru buat produk. Nah, produknya adalah estimasi sistem. Kemudian lanjut buat produk untuk produk yang komponen-komponen khusus itu sementara nanti dingin. Nah, kemudian naik lagi, mudah-mudahan kalau pengembangan bisa, ya sudah aplikasi rantai dingin untuk buah dan sayur. Kemudian terakhir sistem rantai dingin ini harus ramah dan hemat energi. Bila perlu, tidak perlu energi. Nah, itu di pengembangan tahun 2035 saya sudah pensiun. Nah, setiap proposal pasti saya masukkan ini, setiap proposal. Dan sampai sekarang tidak pernah ditanyakan roadmap ini dan selalu berpakai. Nah, kemudian pertama, dulu kan ada pemaparan proposal Bapak Ibu. Kalau sekarang tidak ada. Sekarang tinggal masukkan online, duduk manis sampai pengumuman nanti di bulan akhir tahun, lambat-lambat Januari, duduk manis, dapat apa tidak. Jadi lebih enak. Kalau dulu kami presentasi Surabaya terakhir yang paling
jauh itu ke Makassar untuk tetap di Makassar karena biaya sendiri, namanya juga proposal, belum ada dananya apa-apa. Teman saya lebih beruntung lagi di Manado. Ke sana dan belum tentu disetujui kalau dulu. Kita beli tiket, belum tentu disetujui. Kalau disetujui nanti dimasukkan di unsur RAP dibolehkan. Untung disetujui, ya, tiket. Nah, pada saat pemaparan sedangkan reviewer nasional, Pak tambahkan ruangan masing-masing. Tambahkan. Nah, tinggal tambah ruangan. Ruangan di terapan apa, ruangan di rasa apa, ruangan di pemaparan. Nah, dan ini langsung berdan karena alam bawah sadar semuanya sudah ada, semuanya sudah. Dulu bisa nggak ya? Kok kenal waktunya lama, bertahun-tahun. Nah, semuanya jadi karena ada dananya. Kemarin ini cerita sih, kita kan kebetulan saya panitianya, kita lakukan seminar internasional, hostnya Politeknik yang di Bali. Kebetulan saya undang pembimbing saya waktu di Inggris itu untuk jadi pembicara kunci tentang sambil membicarakan riset. Saya sombong kan, dulu kan anak buahnya dia. Sekarang kita kan teman, kalau mati nanti nggak ngomong. Karena dia udah ada level. Dulu datang saya jemput, besoknya diskusi saya di kampus. Prof, saya sekarang yang memanage dalam kerja di sini. Biar tertarik, hebat kamu. Dan berapa dana? Ini sekian bisa dikerjasamakan. Kumpulin dulu. Orang bule harus kumpulin. Terus dia berpikir, oke, saya nanti bikin ini, kamu ininya. Ayo kita riset bareng. Nah, dia bilang terakhir, riset harus making money. Kalau tidak making money nggak bisa jalan. Artinya bagaimana kita harus membuat proposal biar didanai. Kalau tidak ada dana itu susah. Masa suara, nah gitu kan. Nanti obatnya tak goreng kan. Katanya harus. Makanya kita kalau punya roadmap, ya udah bawa kemana-mana. Orang butuh profesor ini kawan gitu aja. Teman saya dulu yang satu S3, saya tawarin juga kemarin email, ayo katanya gitu. Dan ternyata ya saya nanti keluar untuk bawa, kan tidak nanti. Nah, itu aja. Sehingga saya tembus di satu ya strateginya seperti ini. Kalau di sini semua susah, saya nyoba kemarin 2 tahun, akhir-akhirnya di reject. Pak Politeknik Negeri Bali tanya itu aja reviewernya bingung. Makanya diakali. Saya kalau Bapak Ibu lihat artikel saya Politeknik Negeri Bali, 2 profesor Sapa Cornell University itu lolos. Bukan saya yang lihat yang di bawahnya itu, waduh. Ini jauh nih. Padahal dia tahu saya setelah email aja. Saya minta namanya. Anda mulai besar gitu. Dan lolos ternyata, ternyata orang sana sama. Dia juga lihat sah gitu loh. Kepercayaannya dia gitu. Nah, Indonesia lagi gitu. Makanya ada, itulah pentingnya kolaborasi. Itulah pentingnya. Ada orang di sana. Nah akhirnya ya dia pengalaman sampai 2016 sampai sekarang bermodal ini aja Bapak. Kemarin ada kerjasama internasional. Tidak banyak sih katanya. Kalau di rupiah dapat 60.
cukuplah untuk operasional. Kemudian kemarin bersama dengan Thailand, RMUGP. Nah, kita diajak ke sana, dia yang kita ke sini. Itu udah dapat duit, dapat jalan-jalan aja dan didanai, tidak dapat jalan-jalan gratis. Itu saja sih kalau dia itu modal ini aja sekarang begini. Siapa aja yang datang ceritakan tentang saya. Dan sekarang pendanaannya banyak. Salah satu yang paling kuat memang mendanai dia pengen step itu akui. Kalau ini tidak ada, kita memang susah. Pasti peneliti susah mengeluarkan produk. Dan ini peluang kita harus diambil menurutnya sebagai peneliti dosen. Peluang dan pengen. Syukur-syukur ada dana internal Pak Gus ini. Berapa dana internalnya? Nah, 900 juta luar biasa. Untuk penelitiannya berapa? Untuk penelitian semua ya. Semua penelitian. Di penelitian ini sudah 5. Kita usulkan terus kepada. Kalau ini turun bahaya Pak, jangan lagi gitu, naik lagi gitu. Tahun depannya ditanya lagi Pak, gimana ini? Bahaya kalau turun, naik lagi gitu. Sampai sekarang kita usulkan tahun depan. Sehingga teman-teman marah sekali. Kami mendanai, tergantung masing-masing sih. Yang bagus sampai 30 juta dana internal, yang bagus, yang kami bisa dana. Yang sedang-sedang 13-14 dapat. Tapi yang tidak bagus tidak didanai, ya, biarin Pak, nggak bisa coret. Nah, gradasi dia biar jalan. Masa didana 5 juta Pak? Tapi bisa sih 5 juta bisa untuk komplain di sini bisa. Itu sudah bagus. Kalau produk kita atau produk kita tidak mahal. Kalau IT kan tidak mahal. Nah, kalau teman-teman di Mesir mana? Ini kemarin besar ini. Nah, itu tergantung kondisi. Nah, itu andalan memang bagi teman-teman ada dana DLPM. Kalau kita DLPM udah lumayan ini. Kemarin sekitar 25 juta. Kalau 25 juta kali 3 orang 78 orang di DLPM. Kemudian Pemda, kajian-kajian juga mereka membawa ini semua. Pemda sedikit mungkin diundang di Pemda ini semua teman-teman apa juga. Terus kemarin ada nanti ada Insinas bagus lah, itu bagus juga. Insinas buatkan saja proposal masukkan. Nah, November masukkan untuk manis. Januari, Februari keluar program. Kalau lulus masuk ke rekening bagus rasakan pelan. Biarkan BBM-nya pusing, Bapak Ibu tinggal meneliti aja nggak apa-apa. Kalau ada pemeriksaan kan BBM. Bapak Ibu tinggal bawa nota aja kalau dipakai. Dan nota perjalanan ini atau nggak apa-apa. Nah, yang penting doanya. Kalau roadmap itu saja, karena lebih kepada idealisme peneliti Bapak, lebih kepada idealisme. Orang saya mau buat gini ya silakan. Tetapi karena ini kita menunjukkan kepada orang lain, biar orang lain gampang bacanya gitu. Nah, dan jelas gitu kan arahnya kekerasan bagus dan juga ada faktor-faktor lain kan ada skala prioritas. Kalau bicara dulu PO.O gitu, ya IT salah satu. Nah, kawan-kawan PO.O makin 5.0 sudah 5.0 ada 10
unsur sosial kemasyarakatan, sehingga penelitian humanioranya naik. Dulu kecil, sekarang naik. Nah, nggak tahu kalau nanti 6.0 gitu, jadi mesin gitu kan hebat. Nah, siapa tahu di sana. Nah, seperti itu. Kalau ada yang diskusikan silakan. Oke, semua. Demikian tadi pemaparan Pak Dewo tentang roadmap. Jadi tadi sudah diberikan tips gimana sih roadmap yang disenengin oleh reviewer gitu ya, proposal yang kita ajukan. Mungkin ada yang kurang jelas terkait dengan pemaparan ini, kami persilakan. Silakan Pak. 1, ada 2, 3 penanya dulu, Pak. 3. Cek. Terima kasih Bapak Dewa atas pemaparan yang sudah disampaikan sejak tadi pagi. Ini Pak, saya ada sedikit pertanyaan atau gabungan Pak. Mungkin nama dulu Pak. Oh ya, nama saya Gede Sujana Eka Putra Pak, dosen sedikit. Sedikit Pak, kalau kita melaksanakan penelitian, apalagi kita untuk mengajukan proposal penelitian ke BIT gitu ya. Nah itu kan ada luaran penelitian Pak, tingkat kesiapan teknologi atau TKT. Nah di sana sudah dijelaskan juga ada TKT level 1 sampai level 7. Cuma saya di sini agak kesulitan menentukan luaran atau output dari penelitian saya ini masuk TKT yang mana. Misalkan kita melakukan penelitian tentang rencana bangun software atau pengembangan software, kita tidak ngerti ini akan menjadi produk atau barang saja. Misalkan kita sudah membuat penelitian, kemudian ada hasilnya, misalkan softwarenya sudah jadi, saya tidak mengetahui ini masuk TKT yang berapa. Gitu. Walaupun nanti sudah kita golongkan ini penelitian dasar, ini penelitian terapan gitu. Jadi mungkin mohon Bapak bisa menjelaskan agar kita bisa memiliki panduan kira-kira tentuan untuk TKT yang tepat itu bagaimana. Ya terima kasih Pak. Selamat pagi menjelang siang Pak. Terima kasih untuk kesempatannya Pak Dewa. Saya Ari Iswara. Pertanyaan saya terkait roadmap. Tadi sudah bermacam-macam bentuk dijelaskan. Yang saya tanyakan, apakah ada tips khusus untuk yang membedakan antara roadmap di penelitian dasar kemudian naik yang di kelas remaja itu untuk penelitian terapan, kira-kira ada nggak tips khusus yang bisa diberikan? Silakan cantumkan ini yang akan memberikan poin tinggi nanti begitu dilihat oleh reviewer. Oke, ini sudah bagus seperti itu. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Dewa dan Pak Budi atas kesempatan